Merah. Segalanya terlihat merah di mata seorang pemuda yang sepertinya dalam kondisi sekarat. Di depannya hanya terdapat mayat-mayat berserakan seperti layaknya tumpukan pakaian. Dia mempertanyakan alasan apa yang ada di balik penyebab pembantaian ini hingga pertumpahan darah seperti ini pun terjadi. Pemuda itu terlihat dalam kondisi memprihatinkan, bahkan lengan kirinya pun sudah terpotong. Dia menoleh ke arah samping dan melihat sayungnya atau kakak seniornya yang mati mengenaskan dengan lubang di lengan dada kanan setelah terkena suatu teknik bela diri dari musuh. Tak hanya kakak seniornya, bahkan Sajae atau adik juniornya pun ikut tewas dengan cara yang mengenaskan setelah dibelah-belah oleh musuh. Dan masih banyak lagi korban yang berjatuhan di sekitarnya. Pria muda itu pun hanya mampu menggigit bibirnya karena tak mampu melakukan banyak hal saat ini dan membuat semua anggota sektenya mati mengenaskan. Pembantaian ini tak hanya dilakukan oleh sektenya saja. Bahkan 20 sekte yang berbeda pun ikut membantu, termasuk dengan 10 sekte besar di daratan ini. Semua unit militer dan prajurit terbaik sudah dikerahkan untuk menghentikan sang musuh. Musuh itu disebut dengan Chunma, dan perselisihan dengannya berakhir dengan pembantaian habis-habisan seperti ini. Ya, benar, ini semua karena lelaki yang saat ini duduk terdiam di atas tumpukan para mayat-mayat yang sudah dia bantai. Dia adalah iblis yang dikirimkan dari langit, datang dari perkumpulan sekte yang sangat jahat dan membuat seluruh dunia dalam kondisi pertumpahan darah. Pemimpin sekte penyembah iblis, Chunma, the Heavenly Devil. Dengan berbagai macam pedang yang sudah menusuk tubuhnya, dia berkata seperti ini pada pemuda yang ada di depannya. Sekte Gunung Berbunga. Sayang sekali hanya kau saja yang tersisa. Sayang sekali bukan? Jika saja kau dapat keluar dari tempat ini secara hidup-hidup, maka kau bisa saja menceritakan kemenanganmu saat kau berhasil membunuhku. Namun sepertinya ajalmu dan ajalku sudah semakin dekat dan siap menjemput kita berdua. Kau punya hak untuk membanggakan dirimu sendiri. Meskipun kau mendapatkan banyak sekali bantuan dari semua orang yang saat ini telah tergeletak tak bernyawa di sekitarmu, tapi pada akhirnya pedangmu telah menancap pada tubuhku. Atas nama Chunma, aku mengakui seni berpedang hebatmu itu. Aku mengakui seni berpedang sekte Gunung Berbunga sebagai yang terbaik di dunia saat ini. Dengan lantang pria itu pun berteriak dan menyuruh sang iblis itu diam serta menarik pedangnya yang sebelumnya menancap pada dada lengan kirinya. Dia pun maju bergerak dengan cepat maju ke arah sang iblis dan bersiap untuk menebasnya. Lalu sang iblis pun berkata, andaikan saja jika diriku masih diberi kesempatan 1 hari lagi, mungkin diriku akan sangat cocok menyandang gelar Chunma tersebut. Namun inilah takdirku. Lalu dengarkan ini wahai murid Gunung Berbunga. Ini bukanlah akhir dari segalanya, sang iblis pasti akan kembali lagi. Dan ketika hal itu terjadi, maka dunia akan diambil alih oleh sang iblis. Dan bisa dipastikan tak akan ada yang bisa menghentikannya saat itu. Lalu tarian pedang dari pria muda itu menebas kepala sang iblis dengan sangat cepat. Tamatlah riwayat sang iblis di tangan pemuda tersebut. Dan setelah itu dia pun bisa bernafas dengan lega karena semuanya telah usai. Saat kematiannya akan menjemputnya, hanya beberapa hal yang terfikirkan dalam benaknya. Bagaimana kelanjutan dari sekte Gunung Berbunga ke depannya? Karena hampir para pendekar-pendekar hebat telah gugur di tempat ini. Saat ini hanya tersisa anak-anak yang tak berdaya. Apakah pertumpahan darah yang disebabkan oleh sekte Gunung Berbunga ini benar-benar memiliki arti? Dia pun juga berpikir, seandainya saja jika dirinya lebih serius dalam berlatih, apakah mungkin dirinya akan bisa menyelamatkan beberapa nyawa? Tersungkurlah dia dengan berbagai macam pertanyaan dalam benaknya yang menyesalkan keadaan saat dia tak mampu melakukan apa-apa saat ini. Dan pada akhirnya, murid ke-13 dari sekte besar Gunung Berbunga, 3 pendekar pedang terhebat Plum Blossom Sword Saint Chumyung berhasil membunuh Chunma yang membawa kehancuran dan kekacauan di dunia ini. Dia pun mengembuskan nafas terakhirnya di puncak gunung markas sekte penyembah iblis. Kilas balik kehidupannya selama ini pun muncul dimulai dari saat dia masih bayi dan ditemukan oleh ketua sekte Gunung Berbunga. Lalu saat dia berlatih dan seringnya dia membuat masalah di masa kanak-kanaknya. Chunmyung adalah sosok yang tak pernah mau mengikuti aturan yang ada. Hal itu disebabkan oleh dia merasa tak pernah diperhatikan karena kemampuannya di saat dia baru bergabung di sekte Gunung Berbunga. Namun dia baru menyadari saat ini jika semua hal yang dimilikinya saat ini berasal dari sekte Gunung Berbunganya. Lalu sekilas Sahyungnya bertanya apakah kau menyesal dengan masa lalumu. Dalam hati Chunmyung pun berkata jika dia sangat menyesal dengan masa lalunya.
Andaikan saja jika dulu dia benar-benar serius dalam berlatih dan mengikuti ajaran gunung berbunga dengan benar, serta dia bisa lebih kuat lagi dari kondisi sebelumnya. Kemungkinan Chun Myung merasa dia akan bisa mengubah akhir dari tragedi mengerikan ini. Bayangan Sahyungnya pun berkata dan tersenyum, "Jika sekte gunung berbunga akan terus ada, maka kau tak perlu khawatir." Lalu terkejutlah Chun Myung karena kepalanya seperti dipukul oleh suatu benda. Dia pun merasa heran karena seharusnya Chunma sang iblis sudah mati, mengapa dia bisa menyerangnya saat ini. Namun ternyata di depannya ada seorang remaja yang marah-marah terhadapnya karena berani-beraninya dia tertidur. Awalnya Chun Myung kebingungan karena mengapa seorang remaja gelandangan berani memukul kepalanya dengan sangat santai. Karena dia masihlah salah satu dari Plum Blossom Sword Sign, yang bahkan sang ketua sekte harus memperlakukannya dengan hormat sebelumnya. Namun remaja itu pun tertawa lantang dengan sikap aneh dari Chun Myung. Lalu kembali lagi dia memukul Chun Myung dengan tongkatnya. Saat Chun Myung ingin menangkis serangan itu, betapa terkejutnya dia karena tangannya memang sangat pendek tak seperti tubuh sebelumnya. Akhirnya pun mau tak mau dia harus menerima pukulan dari remaja tersebut kembali. Chun Myung pun dipukuli berkali-kali hingga dia meminta ampun pada remaja gelandangan tersebut. Di sebuah sungai, Chun Myung membersihkan dirinya serta menyeka semua luka-lukanya. Dia baru kali ini merasa dihajar habis-habisan karena sebelumnya dia tak pernah dihajar seperti itu saat di sektinya. Lalu Chun Myung pun kebingungan dengan tubuh yang saat ini dia gunakan, karena dia memang tak mengenal tubuh ini sebelumnya. Dia memandangi wajahnya melalui pantulan air dari sungai. Chun Myung berpikir, mungkin jika inilah yang disebut dengan reinkarnasi. Lalu seorang pemuda menghampiri Chun Myung di sungai. Dia berkata jika Wang Cho remaja tadi memang seperti itu, namun hari ini dia memang keterlaluan. Belum selesai berbicara, Chun Myung memotong pembicaraannya dan bertanya pada pemuda yang ada di depannya. Pertanyaan pertama adalah, apakah aku seorang gelandangan? Suasana menjadi hening karena pertanyaan konyol tersebut. Karena sudah terlihat jelas bukan dari pakaian yang Chun Myung kenakan saat ini. Lalu pertanyaan kedua, apakah kau mengetahui tentang siapa itu Chunma? Pemuda itu berkata jika dia mengetahui sedikit tentang siapakah itu Chunma. Dia berkata jika bukankah itu adalah pemimpin dari sekte penyembah iblis ratusan tahun yang lalu. Chun Myung pun terkejut sejadi-jadinya mendengar kata ratusan tahun yang lalu. Dia mendesak pemuda itu untuk berkata jujur karena dia masih tak percaya dengan apa yang disampaikan oleh pemuda itu. Sampai pada akhirnya Chun Myung pun berusaha mencerna semua informasi yang telah dia dapatkan. Dia sedikit protes dengan nasib yang tak mau mereinkarnasinya setelah kematian Chunma dan malah mereinkarnasinya ratusan tahun setelah musuhnya mati. Dia merasa saat ini ditinggalkan sendirian di dunia ini. Lalu sekejap dia teringat dengan sekte gunung berbunga lalu menanyakan apakah pemuda itu juga mengetahui kabar dari sekte gunung berbunga. Dan pemuda itu tak mengetahui sama sekali tentang apa itu sekte gunung berbunga. Chun Myung pun sedikit kesal dengan pemuda itu. Karena dia termasuk dari persatuan gelandangan bukan? Apakah dia tak mengetahui salah satu sekte besar di daratan ini? Lalu sang pemuda pun menyampaikan jika Chun Myung lah yang aneh. Karena 10 sekte besar itu berisikan kuil Shaolin, kuil Saman, sekte titik buram, sekte celah curam, kastil langit biru, sekte utara peninsula, sekte tepi utara, sekte gunung mulia, sekte gunung terjal, dan persatuan gelandangan. Dan tidak ada yang namanya sekte gunung berbunga di 10 sekte besar. Dan terkejutlah kembali Chun Myung dengan pernyataan pemuda tersebut. Setelah pemuda itu menjelaskan tentang perihal 10 sekte besar di daratan ini pada Chun Myung, membuat Chun Myung terkejut mendengar penjelasan itu. Dikarenakan sektenya gunung berbunga tak masuk dalam jajaran sekte 10 besar di daratan ini. Chun Myung pun terus mendesak pemuda itu untuk berkata jujur. Lalu Chun Myung mempertanyakan jika apakah mungkin sekte Pulau Selatan yang sangat gembel itu masuk ke dalam 10 jajaran sekte besar. Hal yang paling dipermasalahkan oleh Chun Myung adalah sektenya gunung berbunga bahkan tak diingat oleh siapapun. Beberapa saat ternyata pemuda itu mengingat sedikit informasi tentang sekte gunung berbunga yang berada di sekitar provinsi Shanxi. Dan dia juga menyampaikan seingatnya sekte gunung berbunga itu sudah runtuh. Chun Myung pun memang tak percaya karena sekte yang dulunya merupakan salah satu 3 sekte paling terkemuka di daratan ini bersama dengan keluarga Wudang dan keluarga dari utara bisa runtuh. Chun Myung yang tak percaya pun berinisiatif ingin memeriksanya dengan mata dan kepalanya sendiri. Dia berkata akan pergi ke sekte gunung berbunga sendiri.
Pemuda di depannya memperingatkan Chun Myung jika dia melakukan hal itu, pastinya dia akan dihajar habis-habisan kembali. Namun Chun Myung tak mendengar peringatan dari pemuda tersebut. Lalu dia pun ingin bertanya beberapa hal kembali kepada pemuda tersebut. Dia bertanya siapakah nama tubuh yang saat ini dia gunakan pada pemuda tersebut. Namun dengan sekenanya pemuda itu berkata jika gembel tak memiliki nama, dan kau bisa memanggil dirimu siapa saja karena memang kau seorang gembel. Lalu Chun Myung bertanya kembali, siapakah nama pemuda itu dan pemuda yang memukul dirinya tadi. Diketahui jika pemuda ini bernama Kucil dan yang memukulnya bernama Kupal. Chun Myung berkata jika dia akan membalas kebaikan 2 kali lipat dan akan membalas dendam 10 kali lipat. Ingatlah namaku, Chun Myung, dari sekte Gunung Berbunga. Lain kali jika kau bertemu denganku maka aku akan membalas kebaikanmu hari ini. Lalu Chung pun beranjak pergi meninggalkan pemuda itu. Namun tak berselang lama, dia pun kembali dan bertanya arah yang benar ke pemuda itu untuk pergi ke provinsi Shanxi. Dia pun berlari sekencang-kencangnya supaya cepat sampai tujuan. Karena memang di kehidupan sebelumnya, Chung lebih memilih berlari dengan cepat daripada naik kuda yang dianggapnya sangat lambat. Namun tak berselang lama, dia pun ambruk kelelahan karena tubuh yang dia gunakan bukanlah tubuh yang lama. Jika dia terus-terusan melakukan ini, mungkin dia akan mati di tengah jalan. Lalu dengan senyum liciknya, Chung pun akan menggunakan kepintarannya. Dia sangat senang karena dengan kembalinya dia ke tubuh kecil ini, akhirnya Chung pun bisa memulai membangun pondasi tubuh yang kokoh dan fokus berlatih supaya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Karena dia menyesal dengan kenakalannya di masa lalu, yang membuat pertumbuhan seni bela dirinya tak dapat menembus ranah selanjutnya. Chung pun mencari tempat yang sepi dan jauh dari kontak luar, lalu dia pun memulai meditasinya untuk memperbaiki tubuh barunya. Chung memiliki teori seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya yang tersimpan di kepalanya. Sejarah dan teknik gunung berbunga saat ini ada bersama dengannya. Lalu setelah memilah-milah, dia pun tahu harus mempelajari teknik equilibrium terlebih dahulu. Itu adalah sebuah teknik yang dibuat karena nilainya murahan dan dulu dijual secara ilegal di jalanan. Namun yang tak diketahui oleh semua orang, teknik itu bukanlah teknik murahan. Namun itu adalah teknik dasar dari sekte gunung berbunga. Memang teknik ini tidak bisa langsung membuatmu kuat secara signifikan. Namun justru teknik ini dapat membersihkan tubuh seseorang. Chung pun merasa dia tak perlu terburu-buru untuk memperkuat tubuhnya dan dia hanya perlu membentuk fondasi dasar yang lebih kuat untuk menara tenaga di dalam tubuhnya. Lalu segeralah dia memulai proses pembersihan tubuhnya. Dia pun berhati-hati dalam menyerap energi di sekitarnya dan hal itu memang sulit. Namun Chung pun terus berusaha. Singkatnya, Chung pun berhasil mengumpulkan energi Qi pada dantian tubuhnya atau di tengah pusat perutnya. Setelah selesai, Chung pun merasakan perbedaan dari tubuh barunya ini. Meski energi yang dikumpulkan masihlah kecil, namun energi itu sangatlah kokoh dan seiring berjalannya waktu, energi itu akan berguling layaknya bola salju dan pada akhirnya membuat longsor yang tak dapat dihentikan. Segeralah dia ingin melanjutkan perjalanannya. Tapi apa boleh buat, dia pun terjatuh lemas karena memang Chun baru saja menggunakan semua energinya. Muncul bayangan Sahyungnya di depan Chung dan berkata, jika Chung Myung memanglah pintar, namun terkadang lupa untuk menggunakan otaknya. Lalu di sebuah kota terlihat beberapa gelandangan melapor pada gembel yang lebih senior. Jika saat ini ada seorang gembel pemula yang mengganggu mereka untuk mengumpulkan uang. Lalu beranjaklah mereka semua menghampiri gembel pemula yang dimaksud oleh salah satu gelandangan tersebut. Chung Myung pun terlihat sedang makan dengan sangat lahap bagaikan seseorang yang tak makan berhari-hari di sana. Perdebatan di sana pun terjadi dan pada intinya para gembel ini tak menyukai cara Chung Myung yang mengganggu dan mengambil jatah koin mereka dengan cara yang picik. Lalu sang gembel senior meminta Chung Myung pun pergi dan meninggalkan semua barang yang dia bawa saat ini seperti makanan dan lainnya. Chung Myung pun berdiri dan berkata jika mereka adalah gembel yang sangat memalukan. Meskipun dirinya sendiri saat ini juga adalah seorang gembel, dia mencoba beberapa kali peragangan tubuh barunya ini. Meskipun dantian energinya masih belum sempurna, namun sepertinya kondisi saat ini cukup untuk membuat babak belur para gelandangan itu. Dan setelah beberapa saat terlihat para gelandangan senior itu sudah babak belur dihajar oleh Chun Myung. Setelah mendapatkan semua informasi dari para gembel tersebut, akhirnya Chun Myung dapat melanjutkan kembali perjalanannya. Di suatu tempat yang berada di sebuah gunung, terlihat seorang tetua yang mendapatkan laporan jika ada seorang bocah yang bersikeras ingin bertemu dengan pemimpin sekte.
Nampak Chun Myung menyapa sang pemimpin sekte dan berkata ingin bergabung di sekte Gunung Berbunga ini. Terlihat Chun Myung yang sudah sampai di tujuan, yaitu sekte Gunung Berbunga, dan dia menyapa sang ketua sekte lalu mengutarakan keinginannya untuk bergabung di sekte Gunung Berbunga ini. Awalnya sang ketua sekte bingung karena memang saat ini mereka tak bisa menerima murid lagi. Namun karena Chun Myung bersikeras untuk bertemu sendiri dengan ketua sekte Gunung Berbunga, maka dibawalah Chun Myung ke hadapan sang ketua sekte sekarang. Chun Myung di sini terlihat memberikan salam dengan hormat dan tersenyum. Namun dalam hatinya dia sangatlah kesal, dan untuk mengetahui alasan mengapa dia kesal, kita harus melihat beberapa waktu yang lalu. Dengan penuh perjuangan terlihat Chun Myung tiba di depan ribuan anak tangga menuju sekte Gunung Berbunga. Layaknya seorang kakek-kakek, Chun Myung pun menaiki anak tangga tersebut dengan sebuah tongkat kayu di tangannya. Lalu karena dia ingin cepat sampai di sekte Gunung Berbunga, dia pun memutuskan akan mendaki gunung tersebut. Daripada menaiki ribuan anak tangga itu dan pastinya akan memakan banyak waktu. Dengan sangat gigih akhirnya Chun Myung pun dapat mendaki gunung itu dan tiba di pintu masuk sekte Gunung Berbunga. Namun hal yang pertama kali dia lihat adalah pintu masuk yang kosong tanpa papan nama sekte Gunung Berbunga, yang sebelumnya terpasang sangat rapi di pintu masuk dan selalu dirawat oleh Sayung Jangmunnya. Chun Myung pun sampai berteriak seperti orang gila karena melihat hal yang mengejutkan itu. Lalu muncullah seorang pria dari balik pintu yang sedikit bingung dengan bagaimana cara pemuda kecil sepertinya bisa sampai ke tempat itu sendirian. Namun Chun Myung menjawab sekenanya saja dan menanyakan pertanyaan yang lebih penting, yaitu apakah pria itu adalah praktisi seni bela diri dari sekte Gunung Berbunga atau bukan. Lalu dijawablah oleh pria itu jika memang dia adalah praktisi seni bela diri dari Gunung Berbunga. Betapa leganya Chun Myung mendengar jawaban dari pria itu, karena ternyata sektenya belumlah runtuh sepenuhnya. Lalu Chun Myung dipersilakan untuk masuk ke dalam karena hari ini mulai gelap. Jadi tak mungkin dia meminta bocah itu turun gunung sendirian. Dan betapa terkejutnya Chun Myung melihat hal yang ada di depannya, karena lantai marmer yang sangat mahal sebelumnya sudah hilang dan menjadi tanah saja. Dalam hatinya dia berusaha menenangkan diri karena mungkin batu-batu marmer mahal itu sudah dijual oleh sekte untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun ada hal yang lebih mengejutkan lagi, karena istana Heavenly Garden yang ada di atas saat ini sudah menghilang dan menyisakan anak tangga dan tanah kosong saja. Saat Chun Myung menanyakan hal tersebut pada pria itu, jawaban konyol yang dia dapatkan dari pria itu membuat Chun Myung menjadi sangat kesal. Namun dalam hati Chun Myung berpikir jika ini semua bukanlah salah kalian, karena mungkin selama ini kalian hanya bertahan hidup dengan sekuat tenaga dengan segala cara yang ada untuk mempertahankan sekte Gunung Berbunga tetap berdiri. Lalu diajaklah Chun Myung ke sebuah tempat, yaitu Kuil Yuyan, karena setiap tamu yang datang akan diberikan beberapa tugas di sana. Maka dari itu Chun Myung diperintahkan untuk memberikan penghormatan untuk para leluhur. Kembali lagi Chun Myung dibuat terkejut, karena semua barang-barang berharga di kuil itu sebelumnya seperti lukisan, lilin emas, dan gulungan kertas dari tulisan para leluhur pun menghilang dari tempatnya. Dan yang paling penting dari semua itu adalah bunga plum yang ada di tempat itu juga menghilang. Awalnya saat Chun Myung mengetahui semua benda-benda yang terletak di tempat itu sebelumnya membuat pria di depannya sedikit curiga. Namun dengan santainya dia menjawab. Setelah mengingat bunga plum dari logam yang sedang Chun Myung cari, dia menjawab jika mereka sudah menjualnya. Lengkaplah sudah kekecewaan Chun Myung untuk masa depan sektinya yang memang sudah runtuh saat ini. Dia sangat menyayangkan dengan hilangnya bunga plum tersebut. Meski tak seberharga emas, namun artefak itu adalah simbol penting yang melambangkan semangat kebenaran dari sekte Gunung Berbunga. Dan para orang-orang bodoh ini menjualnya tanpa tahu nilai sebenarnya dari artefak tersebut. Akhirnya Chun Myung pun memutuskan jika dia harus segera ikut campur dalam segala urusan sekte Gunung Berbunga ini, sebelum para orang-orang bodoh ini terus menyebabkan masalah yang lain nantinya. Akhirnya Chun Myung memohon untuk dipertemukan dengan ketua sekte Gunung Berbunga saat ini. Dan dia berkata jika saat ini dia ingin bergabung ke sekte Gunung Berbunga. Dan seperti itulah kejadian sebelumnya, kembali lagi ke masa kini. Chun Myung sudah merencanakan berbagai hal dan cerita jika dia ditolak nantinya. Chung akan menggunakan nama Chung Jin, salah satu pendekar hebat di sekte Gunung Berbunga yang gugur dalam peperangan di kehidupan sebelumnya. Chung Myung akan menceritakan jika Chung Jin terluka parah dan ditolong oleh seorang penebang pohon. Untuk berterima kasih, Chung Jin pun mengajarkan segala pengetahuan dari seni bela diri Gunung Berbunga pada penebang pohon tersebut.
dan Chun Myung adalah keturunan dari sang penebang pohon itu. Dengan cerita yang sudah dia rangkai, pastinya Chun Myung akan mendapatkan posisi yang bagus di sekte tersebut. Karena dia adalah keturunan dari sang penebang pohon yang sudah menyelamatkan leluhur dari sekte Gunung Berbunga. Saat jawaban penolakan yang sedang Chun Myung tunggu, hal yang mengejutkan pun terjadi karena sang ketua sekte dengan entengnya menerima Chun Myung tanpa curiga sedikit pun, membuat rencana licik Chun Myung pun hancur berantakan. Meskipun saat ini sekte Gunung Berbunga tak menerima murid lagi, namun sang ketua melihat kegigihan Chun Myung dan akhirnya dia memutuskan untuk menerima Chun Myung di sekte Gunung Berbunga ini. Lalu sang ketua meminta pria di sampingnya untuk memberikan dan mempersiapkan segala kebutuhan untuk murid barunya itu. Chun Myung pun hanya mampu menerima dengan setengah hati karena saat ini posisinya jatuh dan jauh dari harapannya. Saat berada di kamar yang sudah disediakan sambil mengenakan seragamnya, Chun Myung pun menjelaskan jika dulu setelah menjadi murid, mereka akan segera membuat kontrak dengan pengajarnya dan tinggal bersama pengajarnya di sana. Lalu saat Chun Myung mengintip kamar-kamar yang ada di sana, muncullah seorang pemuda yang menyangka jika Chun Myung adalah seorang pencuri. Saat Chun Myung mengintip kamar yang ada di tempat itu, ditegurlah dia oleh seorang pemuda yang menganggap Chun Myung adalah seorang penyusup dan pencuri. Karena kebisingan itu, keluarlah semua murid yang ada di tempat itu untuk melihat keributan yang terjadi. Lalu pemuda itu berkata jika penyusup ini sedang mengintip kamarnya dan Sahyung besarnya. Saat masalah menjadi semakin rumit, muncullah junior dari Sahyung mereka yang juga menjadi seorang guru di sana dan menanyakan keributan apa yang sedang terjadi. Lalu Chun Myung pun memperkenalkan dirinya, dan sang guru pun mengetahui jika bocah kecil ini adalah murid baru yang dikatakan oleh ketua sektenya. Setelah itu Chun Myung dipersilakan untuk istirahat dan mengikuti latihan keesokan harinya, dan sisanya diperintahkan untuk turun dan segera melanjutkan latihan mereka. Saat akan pergi, pemuda itu mengancam Chun Myung karena mereka masih memiliki urusan yang belum selesai. Layaknya seorang kakak senior yang baik, dia merasakan keimutan dari penerusnya saat ini. Chun Myung akan memberikan perhatian khusus untuk para junior-juniornya itu, meski jenis perhatian khusus itu berbeda dari orang lain. Singkatnya, setelah mereka latihan, pemuda tadi meminta Chun Myung untuk melepaskan semua pakaiannya untuk dibully. Dia berdalih jika hal itu sebagai cara mendekatkan diri untuk senior dan junior di tempat ini. Dengan sangat kesal, Chun Myung pun bertanya di manakah penanggung jawab asrama ini, atau yang dimaksud adalah guru penanggung jawab yang tadi. Karena pemuda itu merasa Chun Myung kebanyakan bicara, dia pun berinisiatif akan memberikan beberapa pukulan untuk pelajaran. Namun Chun Myung berkata pada pemuda itu untuk melenturkan otot lehernya. Dalam sepersekian detik, pukulan uppercut Chun Myung pun mendarat pada dagu pemuda itu, yang membuatnya melayang hingga menembus atap asrama. Hal itu membuat semua murid di sana tercengang, karena ternyata murid baru itu sangatlah kuat. Mereka pun dibuat ketakutan karena ternyata tak hanya pemuda itu target dari Chun Myung, melainkan semua kakak-kakak senior yang berada di sana pun akan dihajar oleh Chun Myung. Lalu singkatnya terlihat Chun Myung seperti seorang penguasa yang sedang dipijat pundaknya oleh kakak seniornya yang bernama Yeonjong. Dan kakak senior yang lainnya semua bersujud dan mengakui kesalahan sikap mereka pada Chun Myung, termasuk pemuda tadi yang bernama Jogul. Chun Myung pun bertanya beberapa pertanyaan pada Jogul, karena memang dia masih asing dengan suasana sekte Gunung Berbunga saat ini. Pertama-tama dia menanyakan tentang istana Heavenly Garden yang sepertinya menghilang dari tempatnya. Lalu dengan tenang Jogul berkata, apakah Chun Myung mengetahui Sword Sign Plum Blossom? Chun Myung pun berkata jika dia mengetahuinya, karena memang dialah salah satu Sword Sign tersebut, pikirnya dalam hati. Menurut para tetua di sekte ini, Sword Plum Blossom merupakan sosok paling berjasa saat mengalahkan musuh yaitu Chunma. Namun setelah hal itu membuat beberapa anggota sekte Heavenly Demon menjadi sangat geram dan mulai mengambil kesempatan untuk menguasai daerah Zhongzuan. Dan pada satu titik, mereka sampai di sekitar sekte Gunung Berbunga. Akhirnya mereka pun membakar semua gunung dengan api. Dan karena hal itu membuat sekte Gunung Berbunga mengalami kerugian besar, yang sampai saat ini mereka pun belum bisa memulihkan kondisi seperti sedia kala. Chun Myung yang mengetahui cerita itu menyadari jika runtuhnya sekte Gunung Berbunga salah satunya adalah karena dirinya sendiri. Hal itu membuatnya terkejut sekaligus membenci kehidupan dia sebelumnya. Dalam mimpinya Chun Myung mengingat pembicaraannya dengan Sahyungnya, yang membahas tentang beberapa teknik yang berguna atau tidak untuk diajarkan pada murid-murid lainnya.
Dengan santainya, Chun Myung yang ditanyai tentang sarannya pun berkata jika memang teknik itu tak berguna, maka lebih baik kita buang dan hapuskan saja dari perpustakaan, bukan? Lalu Sayungnya pun sejenak berpikir dan mengiyakan saran dari Chun Myung tersebut. Lalu ternyata Chun Myung dipanggil ke sana bukan karena hanya ingin berdiskusi tentang teknik itu. Namun Sayungnya berkata jika Chun Myung sudah sepantasnya saat ini untuk menerima seorang murid. Dan dia juga bertanya kira-kira cara mengajar seperti apa yang cocok dan efisien menurut Chun Myung. Dengan entengnya Chun Myung pun berkata jika dia akan membuat murid-muridnya babak belur terlebih dahulu. Karena dengan kondisi yang kritis, manusia akan mendapat melampaui imajinasi manusia itu sendiri. Dan setelah mendengarkan hal itu, Sayungnya pun tak pernah membahas tentang perihal itu lagi dengan Chun Myung. Lalu beberapa kakak senior Chun Myung memanggilnya dan memberitahu jika penanggung jawab asrama ingin bertemu dengannya di tempat latihan. Mulai hari ini Chun Myung sudah diperkenankan untuk mengikuti latihan dengan murid-murid lainnya. Terlihat di halaman semua murid sedang berlatih pedang dan mengikuti arahan dari instruktur dengan sangat kompak. Memang sekilas terlihat sangat kompak dan sangat luar biasa. Namun di pandangan Chun Myung tidak seperti itu. Dia bertanya pada sang penanggung jawab tentang teknik apa saat ini yang sedang diajarkan. Sang penanggung jawab berkata jika itu adalah teknik berpedang equilibrium, karena itu adalah teknik dasar dari seluruh teknik Sekte Gunung Berbunga. Dalam hati Chun Myung pun mengatakan jika hal ini adalah kemunduran besar, karena teknik ini akan menghambat perkembangan mereka semua dalam jangka panjang. Karena kerumitan dari teknik ini membuat mereka akan mengalami hambatan jika tidak dilakukan dengan cara yang benar. Memang dengan teknik ini akan membuat mereka kuat lebih cepat namun hanya dalam waktu yang singkat. Seharusnya mereka mengajari teknik ini dengan urutan dan tata cara yang benar supaya lebih efisien. Dengan pandangan kosong, Chun Myung pun menatap langit yang sangat cerah dan sangat bersih dari awan. Itu seperti masa depan Sekte Gunung Berbunganya saat ini yang terlihat kosong. Dia sampai-sampai tak tahu harus memulai dari mana lagi karena terlalu bingung. Lalu dia bertanya pada murid di sebelahnya jika selain teknik ini, mereka mempelajari teknik apa lagi. Murid itu mengatakan jika mereka setelah mempelajari teknik equilibrium maka akan mempelajari teknik 7 pedang sage. Selanjutnya setelah lulus dari asrama Plum Blossom, mereka akan mempelajari teknik pedang king rendah. Dan setelah semua hal itu dipelajari, maka mereka diperbolehkan mempelajari teknik suci dari Sekte Gunung Berbunga yaitu teknik Taiyi Flame Mox. Dengan wajah terkejutnya membuat Chun Myung tak habis pikir lagi dengan jawaban itu. Karena teknik Taiyi Flame Mox adalah teknik yang disepakati sebelumnya dengan Sayungnya untuk dibuang saja. Karena teknik itu tak terlalu bagus untuk digunakan. Dia mempertanyakan di manakah teknik suci yang asli yaitu teknik pedang Plum Blossom 24 gerakan. Saat malam tiba, Chun Myung memanggil Sayungnya yaitu Jogul untuk meminta bantuan darinya. Dia meminta Jogul untuk memberitahu semua murid di asrama Plum Blossom untuk berkumpul di halaman jam 5 pagi. Dan juga Chun Myung meminta Jogul untuk menyiapkan beberapa hal juga nanti di tempat latihan itu. Dengan senyum mengerikannya membuat Jogul tak dapat menolak permintaan dari adik juniornya yang sangat mengerikan itu. Chun Myung menyadari jika sektenya Gunung Berbunga saat ini tak memiliki kekayaan, teknik dan bakat, maka tak heran mereka bisa runtuh seperti ini. Namun Chun Myung berkata jika dari ketiga hal itu, yang bisa dia kontrol saat ini adalah bakat. Memang untuk murid kelas 3 saat ini tak begitu memiliki bakat yang hebat. Namun seperti pepatah berkata, jika ribuan mil perjalanan dimulai dengan langkah pertama, dan membawa senior-senior yang tak berbakat adalah langkah pertama dari Chun Myung saat ini. Singkatnya berkumpullah semua senior-senior dari Chun Myung di halaman. Mereka mengeluh karena di pagi hari seperti ini sudah dikumpulkan oleh adik junior kurang ajar sepertinya. Mereka mempertanyakan sikap Chun Myung yang tak menghormati kakak seniornya saat ini. Dengan senyum jahatnya, Chun Myung pun meminta maaf pada semua kakak seniornya itu dan menggiring mereka memasuki asrama kembali untuk mengobrol. Setelah beberapa saat pintu asrama ditutup, terjadilah hal yang sudah diduga oleh Jogul, Yeonjong, dan kawan-kawannya. Setelah keluar, mereka semua terlihat menurut dan bersiap menerima arahan dari adik juniornya tersebut, yaitu Chun Myung. Lalu Chun Myung mengumumkan jika saat ini mereka akan berlatih bersama setiap pagi mulai sekarang dengan senyum riangnya. Saat mentari mulai muncul, sang penanggung jawab asrama pun sedikit heran karena tidak ada suara murid-murid yang terdengar memberikan salam seperti biasanya. Dia berpikir jika mereka pasti saat ini masih tertidur setelah melaksanakan ritual ospek yang aneh tentunya.
Segeralah sang penanggung jawab pergi ke tempat latihan dan akan memberi mereka pelajaran yang lebih ketat, ungkapnya. Saat di tempat latihan, betapa terkejutnya dia karena melihat semua murid yang sudah jatuh kelelahan seperti sudah berlatih keras sebelumnya. Lalu dia bertanya pada semua murid-murid apa yang sedang terjadi di sini. Semua murid pun ragu-ragu untuk menjawab, yang membuatnya semakin penasaran dengan hal itu. Dan yang paling ingin dia tanyakan adalah sang murid baru, yaitu Chunmyung, di belakang terlihat sedang mengangkat batu yang sangat besar sendirian. Dan diketahui jika Chunmyung sudah mengangkat beban itu sebanyak 10.000 kali.